Film kali ini bercerita tentang Gilgo, seorang pria kesepian yang hidupnya berubah setelah bertemu dengan Sonji, seorang wanita yang ternyata dirasuki iblis turun-temurun tanpa menyadarinya. Di tengah rasa takut dan cinta yang tumbuh, Gilgo ini berusaha membebaskan Sonji dari kutukan tersebut. Perlahan terungkap bahwa iblis itu hanyalah arwah terluka yang haus akan kasih sayang dan lewat ketulusan serta pengorbanan. Gilgo akhirnya mampu mengakhiri kutukan itu dan menyelamatkan Sonji. Halo semuanya, kembali lagi di channel Ngemovie. Di video kali ini kita bakal memberikan alur film yang sangat-sangat menguras emosi kalian. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke dalam alur filmnya. Di awal cerita kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Gilgo. Ia ini hidup sebatang kara karena seluruh keluarganya menetap di luar negeri. Gilgo dikenal sebagai sosok yang tidak pernah betah bekerja dimanapun. Hidupnya terasa hampa, kosong, dan dipenuhi rasa kesepian. Setiap malam hanya satu hal yang mampu sedikit menghiburnya, yaitu bermain mesin capit. Hampir setiap hari ia ini menghabiskan waktu di sana. Hingga tanpa disadari, kamar apartemennya kini dipenuhi berbagai hadiah hasil dari permainan tersebut. 어디서부터 잘못된 걸까? 이기루 씨, 아무리 생각해봐도 Selama ini Gilgo hanya memiliki satu orang teman dekat bernama Hibiom. Suatu hari mereka melihat sebuah keluarga baru yang pindah ke apartemen tempat mereka tinggal. Keluarga itu dikabarkan akan membuka sebuah toko roti tepat di dekat gedung apartemen mereka. Pada suatu malam, Gilgo mendengar suara seorang wanita yang sedang membuka minuman kaleng. Saat ia menoleh, ia melihat sosok wanita dengan wajah yang sangat cantik. Pandangan pertama itu pun langsung membuat Gilgo terpana. Malam itu seperti biasanya Gilgo kembali menghabiskan waktunya bermain mesin capit. Ia pun pulang ke apartemen dalam keadaan sedikit mabuk. Namun ketika pintu lift terbuka, Gilgo pun dibuat terkejut setengah mati. Di hadapannya kini berdiri sosok wanita yang sangat menyeramkan. Keduanya terlibat keributan kecil akibat salah paham. Dan dalam kondisi panik, Gilgo secara tidak sengaja melukai wajah wanita tersebut. 열렸다. 늦었다고! 이제 집에 사야지, 빨리 가야 돼! Beberapa hari kemudian, tetangga baru itu resmi membuka toko roti mereka. Gilgo yang penasaran hanya melihat-lihat dari luar. Anehnya tidak ada satu orang pun yang ada di dalam toko. Tiba-tiba saja seorang wanita cantik menghampirinya. Ia pun di sini memperkenalkan diri sebagai Ara, pemilik toko roti tersebut. Mereka pun akhirnya berbincang sebentar, hingga Ara mengetahui bahwa Gilgo tinggal tepat di lantai atas tokonya. Sebagai tetangga baru, Ara pun memberikan diskon khusus untuk roti yang dibeli oleh Gilgo. Tak lama kemudian, Ara pun memanggil sepupunya yang bernama Sojin. Saat itu Sonji ini keluar dan Gilgo pun langsung terkejut. Wanita yang membuatnya terpikat malam sebelumnya ternyata adalah tetangganya sendiri. Namun rasa kagum itu seketika berubah menjadi ketakutan saat Gilgo melihat plester di kepala Sonji. Saat itu ia sadar bahwa Sonji sangat mirip dengan sosok wanita yang menyeramkan yang ia temui di dalam lift malam itu. Tanpa berpikir panjang, Gilgo langsung kabur. Namun ternyata Sonji mengejarnya bukan untuk membahas kejadian tersebut, melainkan hanya ingin memberikan sebuah hadiah. Kejadian itu pun membuat Gilgo bingung dan terdiam. Seolah apa yang ia alami semalam hanyalah sebuah mimpi buruk. 제가 계속 불렀는데. 어머니 제가요. 왜? Pada pagi harinya, tepat seperti rutinitasnya, Gilgo bersiap untuk bermain mesin capit.
Namun ketika ia melihat ke bawah dari jendela apartemennya, ia mendapati Sonji yang sedang berdiri di luar dengan tingkah yang aneh, seperti orang linglung. Rasa takutnya perlahan memudar, berganti dengan rasa penasaran yang semakin besar. Gilgu pun turun ke bawah dengan berpura-pura ingin membuang kotak susu. Tapi sayangnya ketika ia sampai, Sonji sudah menghilang. Tak lama kemudian terdengar teriakan seorang wanita. Dengan paniknya, Gilgu pun mencari sumber suara itu dan melihat Sonji sedang diperlakukan tidak wajar oleh seorang pria. Tanpa pikir panjang, Gilgu maju dan memarahi pria tersebut demi menyelamatkan Sonji. Namun ternyata pria itu adalah ayah kandung dari Sonji sendiri. Dengan wajah penuh kecurigaan, sang ayah menodongkan roti ke arah Gilgu sambil menanyakan apakah selama ini Gilgu sering mengikuti putrinya. Dilanda kepanikan, Gilgu pun berbohong dan mengatakan bahwa itu adalah pertama kalinya ia melihat Sonji dan ia hanya kebetulan saja lewat untuk membuang sampah. Meski begitu, sang ayah tetap tidak percaya. Situasi pun semakin memanas ketika Sonji kembali tersulut emosi, mengingat kejadian saat wajahnya terluka beberapa hari lalu. Keesokan paginya, Gilgu kembali bertemu dengan Sonji di dalam lift. Ia langsung meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Namun Sonji justru terlihat bingung dan tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Gilgu. Hal itu pun semakin membuat Gilgu kebingungan. Dan ada sesuatu yang tidak beres terjadi dengan Sonji. Rasa penasaran pun mendorong Gilgu untuk mengikutinya pada malam hari. Dari situlah ia mulai menyadari keanehan yang sesungguhnya. Setiap pagi di jam tertentu, Sonji selalu berkeliaran di luar bersama ayahnya. Tepat pada waktu tertentu, Sonji akan pingsan dalam keadaan berdiri, memaksa sang ayah menggendongnya untuk pulang. 로나, 내가 우리한테 관심 갖지 말라고 그랬지. Suatu hari sang ayah ini mengalami cedera punggung dan tak mampu lagi menggendong Sonji. Beruntung, Gilgu di sini muncul dan membantu membawa Sonji pergi ke rumah sakit. Di rumah sakit, ayah Sonji akhirnya menceritakan kebenaran. Sejak kecil, Sonji memang berbeda. Setiap jam tertentu, ia selalu kerasukan iblis akibat kutukan turun-temurun dari nenek moyang mereka. Saat kerasukan, sang ayah pun harus menuruti semua keinginan iblis tersebut. Sementara Sonji sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi. Karena itu, sang ayah meminta Gilgu merahasiakan semuanya dari Sonji. Ia juga meminta Gilgu membantu menjaga Sonji selama dirinya dirawat, sekaligus bekerja di toko roti agar lebih memahami kondisinya. Sejak saat itu, Gilgu resmi bekerja di toko roti keluarga Sonji. 내가 악마로 보여? 예? 들켰어? 부끄럽지? 화나지? 분출해봐. Di siang hari, Sonji terlihat lembut, ramah, dan menawan. Namun di malam hari, Gilgu harus berhadapan dengan iblis yang bisa berpindah tanpa suara dan menuntut semua keinginannya harus dituruti. Iblis itu bahkan mengaku menyukai Gilgu dan mengancam akan menyakiti Sonji jika permintaannya diabaikan. 이길구입니다. 잘 부탁드립니다. 여기서 일하게 돼서 너무 좋아요. Seiring waktu berjalan, Gilgu dan Sonji semakin dekat. Gilgu pun di sini mulai jatuh cinta, meski harus berbagi perasaan itu dengan sosok lain yang menghuni tubuh Sonji. Sang iblis akhirnya mengungkapkan masa lalunya tentang dendam, kesedihan, dan kutukan yang mengikatnya selama ratusan tahun. Gilgu pun di sini bertekad membebaskan Sonji, meski harus mempertaruhkan segalanya. Setelah berbagai konflik, taruhan, pengorbanan, dan pengungkapan masa lalu, Gilgu akhirnya menemukan guci tempat iblis itu seharusnya disegel. Pada malam bulan purnama terakhir, dengan ketulusan dan keberanian, Gilgu ini berhasil membuat iblis yang bernama Munyang menyebutkan namanya sendiri. Gilgu mengucapkannya 3 kali dan Munyang pun lenyap dari tubuh Sonji, kembali ke dalam guci. Keesokan harinya Sonji pun sembuh sepenuhnya. Ia berpamitan untuk melanjutkan kuliah ke luar negeri tanpa pernah mengetahui semua pengorbanan si Gilgu. Waktu pun berlalu, kehidupan terus berjalan. Hingga suatu hari Sonji kembali dan menyadari bahwa perasaan yang ia miliki pada Gilgu tidak pernah benar-benar hilang.
Dan di sanalah kisah cinta mereka berakhir. Sebagai cerita tentang kesepian, cinta, pengorbanan, dan ketulusan yang mampu mengalahkan kutukan paling kelam sekalipun.